Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat transmigrasi. Bagaimana kabarnya semua para penonton YouTube Kurniawan Awan? Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Nah, kesempatan kali ini adalah untuk konten kali ini, yaitu menyurvei lahan usaha satu ya teman-teman ya. Karena kebetulan kemarin dari pihak dinas, khususnya Kabupaten Konawe itu sudah ada penyelesaian. Jadi ya, seperti yang saya bilang kemarin, kalau selesai lahan ini langsung kami kerjakan gitu loh. Meskipun ya namanya sesuatu perencanaan itu kadang-kadang tidak sesuai ya teman-teman, tetapi tetap berjalan lah semuanya. Karena kalau nggak berjalan nanti terlambat, keselak bibitnya besar, nanti kita terlambat teman-teman. Nah, ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kepala UPT-nya dengan Mang Edi selaku yang ikut di kelompok sawit, dan yang satunya itu adalah orang yang atau dibilang Pak Jack atau Bang Jack gitu ya. Dia tuh yang memborong nanti penebangan lahan usaha satu ini. Nah, saya di sini sebagai pengikut aja, arahannya dari Bapak aja ikut, karena saya ini ingin melihat batas-batasnya juga gitu loh. Nah, karena yang dikerja itu dua lahan ya teman-teman ya, lahan saya dengan lahan Pak Tony itu, karena kebetulan lahan tersebut itu hutan, full hutan. Nah, sedang ini lebat sekali juga, banyak semak-semak, pohonnya masih besar-besar gitu loh. Jadi mohon maaf teman-teman ya, karena kemarin berapa hari, kurang lebih 3 hari itu saya tidak update video ya, karena memang kebetulan jaringan di sini hilang. 3 hari itu tidak ada panas sama sekali teman-teman, mendung remang-remang gitu, sehingga kemarin pas 3 harinya, paginya sorenya itu baru menyala, ternyata akinya soak. Nah, kemarin itu memang kalau tawar bantuan seperti saya bilang tuh, tawar dari Kominfo ya, yang sekarang berubah jadi Komendigi. Nah, itu memang dia sistemnya itu pakai panel surya, sehingga memang untuk pembangkit listriknya berasal dari panel surya. Nah, ini saya sudah update lagi, dan sudah ada video untuk teman-teman kalau menunggu video saya. Nah, di sini kan begini teman-teman. Di sini kan ada 4 kafling yang utama ya. Lahan Pak Edi, lahan saya, lahan Bapak, dan lahan Pak Tony. Nah, lahan ini ya kami usahakan selesai duluan dikerja dan ditanami ya, sehingga untuk urusan lain itu lebih gampang. Karena kalau lahan usaha satu tidak ditanami, minimal loh, tidak ditanami, sebenarnya hitungannya rugi sekali ya kalau cuma pekarangan aja yang kita tanami. Sehingga menurut saya itu sangat penting ya untuk ditanami lahan usaha satu. Meskipun yang kemarin itu, yang sebelumnya yang bermasalah itu sudah selesai semua, sudah dipaker, sudah direntes bersih, pohonnya bersih, resik betul. Tetapi ya mau bagaimana teman-teman, kita hanya bisa berusaha, tetapi yang menentukan hasil yang tetap yang di atas ya. Sehingga jangan pernah menyerah ya, tetap semangat. Karena kalau kita gampang menyerah ya banyak juga yang tinggal gitu teman-teman. Dalam arti tidak kerasan di sini gitu loh. Sebenarnya kalau di transmigrasi itu dengan polemik yang terjadi itu, menurut saya memang kita harus kuat-kuat mental ya teman-teman. Yang paling pertama itu mental. Ya, istilahnya kan begini, kita kan sudah ketipu gitu loh. Untuk kelompok saya sudah ketipu, istilahnya dizolimi lah gitu. Tetapi nggak apa-apa. Yang penting tetap jangan menyerah ya, tetap terus berjuang. Apapun rintangannya, namanya daerah baru, kita juga orang baru, terus budayanya baru, lingkungannya baru, sehingga semua hal itu harus betul-betul difahami. Agar kita sebagai kelompok sawit juga harus kompak juga teman-teman. Jangan sampai karena ada cobaan-cobaan seperti ini kita nggak kompak gitu loh. Nah, buat teman-teman yang ingin mendaftar transmigrasi bisa langsung cek di kota masing-masing ya teman-teman ya. Kalau transmigrasi itu kuotanya sangat terbatas. Kalaupun ada juga paling sudah diserobot orang-orang ya. Karena yang ingin ikut transmigrasi itu banyak sekali. Nah, terutama saya juga bersyukur sekali ikut transmigrasi karena diberi tanah ya, dan bisa ditanami jangka panjang, dan ini juga menjadi investasi jangka panjang buat saya sendiri karena masih muda, masih umur 20-an saya teman-teman ya. Dan anak-anak itu masih kecil, masih umur 3, 4, dan 5 tahun. Sehingga ya masih cukup panjang ya langkahnya
khususnya Mas Awan ini. Sehingga buat teman-teman yang khususnya muda loh ya, kalau yang sudah berumur mungkin kalau ikut transmigrasi memikirkan anak-anaknya ya, anak-anak untuk masa depan anak-anak. Tetapi kalau masih muda, seumuran saya itu masih bisa ya, masih bisa merasakan hasil lahan sendiri. Nah ini pemandangannya sangat luar biasa ya teman-teman ya. Meskipun saya kadang-kadang susah-susah videonya karena lahannya itu miring. Nah itu pas di depan tadi itu lahan kami teman-teman yang bersengketa. Nah itu lahan kami itu yang bersengketa. Sehingga memang harus betul-betul kita harus semangat betul ya. Nah di sini nih saya tuh herannya begini teman-teman, untuk yang lahan usaha satu yang pergantian itu ya, beda dengan lahan usaha satu yang di sana itu yang di seberang itu tanahnya subur sekali warna hitam gitu loh. Nah di sini untuk pergantian ini khususnya lahannya Pak Edi itu, lahan beliau itu warna tanahnya itu merah ya teman-teman ya. Terus yang tumbuh itu alang-alang gitu loh. Di sini banyak indikasi sebenarnya, tetapi tetap harus ditanami ya. Ditanami karena ini sudah jatah lahan kami. Dan perbedaan tekstur tanahnya dengan lahan saya yang agak belakang tadi itu yang rimbun-rimbun itu, tanahnya itu warna hitam gitu loh. Nah di sini tanahnya warna merah dan dia tidak ada tumbuh pohon besar. Nah secara informasi memang katanya dari dulu tidak ada pohon ya, tidak ada pohon besar, sehingga ya menurut saya ini suatu hal yang unik ya teman-teman ya. Jadi entah apa indikasinya apa di dalam bawahnya itu, tetapi jangan dipikirkan itu. Kami kemarin diperingatkan sama Bu Khofifah ya, kalau ikut transmigrasi itu ya kita bertanam saja, jangan yang aneh-aneh gitulah. Karena Bu Khofifah itu waktu peresmian dari kami dari Jawa Timur khususnya itu menyampaikan luruskan tujuan, luruskan niatnya untuk masa depan keluarga gitu loh. Sehingga yang begitu-begitu yang tidak usah dipikir lah. Nah ini mengarah pulang, ini lahannya Mang Edi, sawit-sawitnya tumbuh subur ya teman-teman ya. Dan Pak UPT juga kan nanam juga itu, tapi di kampung dia nanamnya banyak pohonnya juga, dia punya sawit itu. Nah ini pas di depan rumah Mang Edi nih ada tower. Nah tower ini saya bilang bermasalah kemarin itu 3 hari tidak ada jaringan, sehingga ya memang harus betul-betul kuat ya. 3 hari tidak jaringan tuh hampa betul teman-teman. Karena mungkin saya juga bertani, tetapi saya kalau bertani itu mungkin jam 7 sampai jam 10 ya, karena kalau sudah terik matahari saya sudah nggak kuat. Nah selebihnya itu saya inovasi bagaimana buat konten selanjutnya agar selalu berkembang di transmigrasi seperti itu. Nah ini sawitnya Mang Edi ini sudah rata-rata buah pasir ya, sudah berbuah, dan ini ditunjukkan oleh Mang Edi ini diambilkan buahnya gitu. Buat teman-teman lokal sebagai edukasi juga yang ingin menanam, karena banyak juga warga-warga lokal yang ingin nanam ya teman-teman ya. Kalau warga Jawa ya memang polemiknya seperti itulah, nggak usah kita urus lagi ya. Sehingga menurut saya apa yang sudah jalan itu dipertahankan dan dikembangkan. Seperti kelompok sawit ini. Kenapa saya sekarang kontennya itu mengarah ke sawit teman-teman? Karena kebetulan saya itu punya misi, dalam arti yang pertama untuk mendokumentasikan diri saya, terus yang kedua ingin mengedukasi masyarakat terkait sawit ini. Pentingnya loh teman-teman ya. Ini jangan disamakan dengan perusahaan ya. Ini pribadi loh teman, keinginan warga sendiri, keinginan masyarakat sendiri, sehingga memang bentuknya secara pribadi bukan perusahaan. Memang ke perusahaan itu lebih mengarah ke merusak lingkungan ya, tetapi kalau kami sebagai orang yang ingin menanam sawit pribadi pasti tetap memikirkan lingkungan sendiri gitu loh, dan tidak merusak lingkungan. Apalagi nih jenis yang tenera nih yang pelepah pendek yang tidak meresap air ya. Kalau yang pelepah panjang itu yang terkhususnya di Kalimantan itu dia sangat kuat meresap air teman-teman ya. Jadi memang dikondisikan jenisnya, termasuk yang di sini yang tenera ini dikondisikan. Jadi jangan sampai tekstur lahannya itu tidak sesuai dengan jenis bibitnya. Sehingga buat teman-teman jangan lupa selalu dukung YouTube channel ini dengan klik subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Dan buat teman-teman terima kasih banyak atas partisipasinya untuk menonton YouTube channel ini. Semoga menjadi bermanfaat buat pribadi dan buat teman-teman juga. Saya sebagai Kurniawan Awan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelapa panjang itu besar dia. Panjang itu 80 itu
Nyedot air itu. Oh, kuat nyedot air di. Besar. Di Sumatera sama di mana, Pak? Kalimantan. Kalimantan. Usaha lahan gambut gitu. Lahan basah.